Tapi kalau pemimpin itu, ya kan, kata di berikutnya adalah wasyiraru a'immatikum, dan seburuk-buruk pemimpin di tengah-tengah kalian, ya, alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum, yang mana masyarakatnya itu membenci pemimpinnya, ya, dan pemimpinnya juga membenci masyarakatnya. Nah, ini masalah. Karena itu seburuk-buruk pemimpin seperti itu. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Masyarakat mencela pemimpin dan pemimpin mencela masyarakatnya. Apakah ini terjadi di era sekarang? Kalaupun terjadi, maka menjadi koreksi bersama, karena memang masyarakat dan pemimpin adalah satu, mereka saling bersinggungan. Tidak mungkin pemimpin ini bisa berdiri sendiri, ya kan? Tidak mungkin juga masyarakat berdiri, karena mereka akan saling bersinggungan. Namun jadi koreksi juga bahwa satu negeri dari dulu, ya, itu tidak akan pernah jaya, dan pemimpin itu tidak akan pernah disuka saat masyarakat sengsara, ya, namun pemimpinnya asik berpesta pora. Ini jadi satu koreksi bersama dari dulu, ya, saat masyarakatnya sengsara nih, ya, makan sulit, harus ngemis dan sebagainya, tidak tercukupi kebutuhan primernya, tapi masyarakat dipertontonkan dengan pesta pora para pemimpinnya. Nah, ini menjadi salah satu indikator biasanya negara itu tidak disukai oleh rakyatnya, dan rakyat dan pemimpinnya juga tidak mendoakan kebaikan untuk rakyatnya. Nah, di surat Ali Imran ayat 159 tadi, fa bima rahmatin minallahi lintalahum, saya mengutip tafsir dari Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar. Beliau adalah seorang mudarris tafsir di Universitas Islam Madinah, seorang mudarris tafsir, seorang pengajar, guru, ya, seorang guru tafsir di Universitas Islam Madinah, Universitas Nasional, yang mahasiswanya datang dari berbagai negara. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum, maka wahai Muhammad, ya, karena rahmat Allah lah, ya, engkau itu berbuat baik kepada masyarakatmu, kepada para sahabatmu, ya, berlaku berlemah lembut kepada para sahabatmu. Karena dengan rahmat Allah itu, maka engkau dapat berlaku lemah lembut. Kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena kekuasaan Allah, waliyadzubillah, apa yang akan terjadi? Tapi Allah ingin menegaskan bahwa amal baik yang engkau lakukan wahai Muhammad, lemah lembut yang engkau berikan kepada sahabatmu wahai Muhammad, itu adalah semua sebabnya karena rahmat Allah. Walau kunta faddan ghalidha, ya. Jadi kata faddan, jikalau engkau wahai Muhammad, ya, jikalau engkau Muhammad itu faddan ghalidha, ya, ghalidul qalbi, faddan ghalidul qalbi, engkau keras membenci, ya, engkau keras dan membenci masyarakatmu. Jadi kalau pemimpin itu tidak bisa kita memimpin dengan hati yang penuh dengan kebencian, ya, tidak bisa, karena memimpin itu harus dengan hati yang penuh dengan kasih sayang. Lan faddu min hawli, karena kalau itu kita memimpin dengan hati yang penuh dengan kebengisan, hati yang penuh dengan kebencian, maka masyarakat akan lari. Dulu Abdullah ibnu Zubair, salah satu pemimpin dari kalangan sahabat, ingin dibunuh oleh salah satu khalifah saat itu, ya. Abdullah ini bertanya kepada ibunya, wahai ibunda, menurutmu apa yang terjadi kalau kambing itu kalau sudah mati dipotong-potong? Maka ibunda dengan sangat bijak berkata, apakah kambing kalau sudah mati dipotong-potong akan merasakan sesuatu? Maka tidak. Nah, seorang pemimpin saat itu di era Abdullah ibnu Zubair, ya, itu sangat pemimpin yang sangat tidak disukai oleh masyarakatnya, bahkan para ulamanya, karena memang terjadi perlakuan yang fadhon ghalidul qalbi, yang bengis, kejam, dan hatinya juga sangat keras. Maka lan faddu min haulik,
maka mereka akan berpencar dari sekitarmu, mereka nggak akan mendukungmu. Jangankan mendoakan kebaikan, jangankan menyukai, ya kan, mereka akan berpencar. Dan itu terjadi wayal anunahum watal anunahum. Jadi mereka akan wayal anu nakum watal anunahum. Mereka akan melaknat para pemimpinnya, dan pemimpin juga melaknat para bawahan. Dan ini terjadi ketika di zaman Abdullah ibn Zubair. Berikutnya seorang pemimpin itu fa'afu anhum, harus sering memaafkan, karena memang pemimpin itu luar biasa berat ya. Kita tidak bisa memimpin sedangkan kita dalam keadaan yang santai-santai saja. Bagaimana dulu seorang Muhammad sering memaafkan perilaku para sahabatnya, dan itu menjadi salah satu inspirasi kita bersama. Bagaimana seorang Muhammad ini menjadi sosok yang pemaaf, ya, sosok yang pemaaf, baik itu di kalangan sahabatnya maupun di kalangan musuhnya. Ya, seorang Nabi Muhammad terkenal sebagai seorang pemaaf. Fa'fu anhum. Dan peran yang ditunjukkan, dicontohkan oleh seorang Muhammad adalah Muhammad ini suka memaafkan. Berikutnya wastaghfir lahum, bukan hanya memaafkan. Kalau memaafkannya adalah ukuran kita dengan sesama manusia. Seorang rakyat menghina pimpinannya, maka dengan kebijakannya dia memaafkannya. Dengan kelembutan hatinya maka dia memaafkannya, memberikan dia nasihat. Ya. Nah, nggak hanya berhenti selesai di situ aja. Bagaimana seorang Muhammad memberikan ampunan, memintakan ampunan, memintakan ampunan untuk sahabatnya, untuk rakyatnya saat itu. Pernah suatu ketika Rasulullah itu datang ke kuburan, ya, untuk berziarah. Beliau mendoakan sahabat-sahabatnya yang telah meninggal mendahuluinya. Nah, ini menjadi salah satu inspirasi bahwa seorang nabi ketika sudah selesai, maksudnya para sahabatnya ketika sudah meninggal, Nabi tetap mendoakan wastaghfir lahu, tetap memintakan ampun untuk para rakyatnya. Dan ini ayat berikutnya itu menjadi inspirasi juga ya, wasyawirhum fil amr. Dulu saat hendak terjadi perang Uhud, Rasulullah mengumpulkan para sahabat, ya. Dan saat membuka rapat saat itu dengan para sahabat, Rasulullah membuka dengan sebuah saya semalam bermimpi, ya, saya semalam bermimpi. Yang intinya adalah saat perang Uhud nanti kita sambut mereka di kota, bukan seperti yang tercatat dalam sejarah, ya ini sahabat menjemput mereka di luar, ya, menjemput mereka di luar. Lalu diskusi para sahabat-sahabat muda ini ingin menjemput musuh di luar. Setelah selesai diskusi, akhirnya suara paling kuat memutuskan bahwa kita akan menjemput para sahabat di luar, akan menjemput para kaum musyrikin Quraisy di luar. Lalu setelah selesai rapat itu, ada salah seorang sahabat mendekat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kita ini, urusan kami ini mengikut kepada Rasulullah, mengikut kepada urusan amruna taba'un, ya. Urusan kami ini itu ngikut ke urusan Rasulullah. Kalaupun Rasulullah ingin mengganti agar kita berdiam diri, tidak menjemput musuh di luar, maka kami siap. Maka Rasulullah dengan hormatnya berkata, pantang bagi kita, pantang bagi saya seorang nabi untuk menarik lagi keputusan. Maka kita lihat siapa nanti yang akan dihancurkan, yang akan dihancurkan. Dan qadarullah ternyata saat itu kalah, ya, saat itu kalah, tapi tidak hancur. Saat itu kalah. Nah, Rasulullah sangat menghargai satu musyawarah yang terjadi terjadi dalam satu forum. Dan itu menjadi inspirasi bersama bahwa ketika musyawarah diputuskan, selebihnya faida azamta fatawakal 'ala Allah. Kalau sudah memutuskan satu perkara, maka pasrahkanlah urusan itu sama Allah. Allah nanti akan mengatur mana yang terbaik urusan kita. Yang pasti seorang pemimpin harus memutuskan, entah itu betul, entah itu salah, entah itu memberikan kebaikan atau mungkin membawa madharat. Tapi yang pasti satu pemimpin harus memutuskan satu perkara, tentu dengan keilmuan, tentu dengan pengalaman. Dan jika sudah ada keputusan,
Faida azamta fatawakkal 'ala Allah, dan itu yang diajarkan oleh Nabi kita. Kalau sudah membuat suatu keputusan, maka bertawakallah kepada Allah, pasrahkanlah semuanya pada Allah. Selebihnya Allah akan take the rest. Terima kasih teman-teman semua. Jazakumullah khairan katsiran. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.